Sekarang kita akan membahas metode dual simplex untuk kasus maksimum. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa metode dual simplex itu bisa digunakan kalau kita mendapatkan solusi optimal tapi belum layak. Optimal tapi belum layak di sini artinya di nilai kanannya itu masih ada yang bertanda negatif. Saya ambil contoh ini, maksimalkan Z ini, kemudian kendalanya ini. Nah, kendalanya cara kedua simplex itu kita ubah dulu kendala yang tandanya lebih dari sama dengan menjadi tanda kurang dari sama dengan. Di kendala kedua ini ada tanda lebih dari sama dengan kita ubah menjadi kendala kurang dari sama dengan cara mengalihkan negatif 1. Kita alihkan negatif 1 menjadi min 4x1, min 2x2, min 3x3 kurang dari sama dengan min 20. Nah, tandanya sudah kurang dari sama dengan, lalu kita masukkan ke tabel simplex. Sebelum memasukkan ke tabel simplex ada langkah yaitu mengubah ke bentuk baku. Tapi di sini saya lompati mengubah ke bentuk bakunya karena saya yakin kalian udah bisa. Yaitu dengan menambahkan variabel select di kendala pertama, variabel select di kendala kedua, yaitu S2, select atau S3 di kendala ketiga. Ini ya, lalu kita masukkan ke sini koefisiennya 3, 5, 1, 1, 0, 0, 4, 5. Kendala kedua, min 4, min 2, min 3, 0, 1, 0, min 20. Kendala ketiga, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 80. Lalu ini adalah bagian Z-nya, yaitu ini dipindah ke sana semua ya, jadi 48 min 20 plus 39, ini 0, 0, 0, 0. Lalu kita lakukan, kita tentukan operasi baris. Nah, sebelum menentukan operasi baris, kalian perhatikan dulu tabel simplex ini. Tabel simplex ini apakah sudah optimal? Ini belum optimal, karena soalnya kan maksimum. Maksimum optimal kalau di barisan Z ini sudah positif atau 0. Nah, di sini masih ada yang negatif, artinya belum optimal. Di nilai kanannya ada yang negatif. Apakah kita bisa langsung gunakan dual simplex? Tidak. Walaupun di nilai kanan ada yang negatif, tapi karena belum optimal, kita belum bisa pakai dual simplex. Jadi di sini kita pakai simplex biasa. Nah, di simplex biasa ya langkahnya kan seperti biasa ya, tentukan kolom pivot. Kolom pivot itu adalah yang nilai Z-nya negatif, paling negatif angka terbesar. Karena di sini negatif satu-satunya, maka ini menjadi kolom pivot. Lalu baris pivotnya dengan cara rasio 45 dibagi 5 yaitu 15, min 20 dibagi min 2 yaitu 10, 80 bagi 1 yaitu 80. Kita cari yang paling kecil yaitu ini ya, min 20 bagi min 2 yaitu 10. Jadi ini adalah baris pivotnya, sehingga ini adalah angka pivot. Langkah selanjutnya adalah melakukan operasi baris elementer dengan rumus pada ini iterasi ke-0, ini iterasi pertama ya misalnya ya. Rumusnya adalah kita mau mencari baris pertama yaitu B1 yang lama dikurangi 5 per min 2 kan menjadi plus ya, B1 plus 5 per 2 kali baris pivot. Baris pivotnya B2, jadi ini. Baris kedua dibagi dengan angka pivot, berarti B2 dibagi min 2 ini. Baris ketiga ini nantinya adalah B3 dikurangi 1 min 2, jadi B3 ditambah 1 per 2 kali baris pivot B2. Baris keempat adalah B4 dikurangi min 20 bagi min 2, berarti 10, berarti B4 dikurangi 10 kali baris pivot kali B2 ini. Didapatkanlah ini. Ya, tabel kedua belum optimal juga, yaitu masih ada yang negatif. Walaupun ini ada yang negatif NK-nya, tapi ini belum optimal, dual simplex belum bisa kita gunakan. Jadi kita gunakan simplex yang biasa. Ini sebagai kolom pivotnya, lalu kita cari baris pivotnya. Kita cari rasionya dulu. Ini min bagi plus kan min, kita apikan. Ini
plus dibagi min, kita abaikan, hasilnya min. Nah, tinggal ini 70 dibagi setengah. 70 dibagi setengah. Berarti ini satu-satunya ya. Tidak ada pilihan yang lain, ini diabaikan, ini diabaikan. Berarti ini adalah baris pivotnya. Sehingga ini adalah angka pivotnya adalah setengah. Lalu kita kembali ke tabel berikutnya. Berarti ini S2 masuk menggantikan S3. S2 masuk menjadi basis menggantikan S3. Kalau yang ini tadi X2 masuk menjadi basis menggantikan S2. Maka di sini X2 ya. Yang di sini S2 menggantikan S3, maka ini S2. S3-nya keluar dari basis. Dengan rumus yang sama, rumus cara bentuknya seperti ini didapatkan. Rumusnya ini adalah B1 baris pertama, B1 yang lama dikurangi 5/2 dibagi setengah, kan 5 saja, berarti kurangi 5 kali baris pivot. Baris pivotnya B3. Terus baris kedua ini didapatkan dari baris kedua ini dikurangi setengah, dikurangi min setengah bagi setengah, kan min 1, berarti jadi plus B2 plus B3. Kemudian baris ketiga yang ini nantinya adalah baris ini jadiin 1 ya, maka dikalikan 2 B3. Yang baris keempat ini nantinya adalah B4 ini dikurangi min 10 dibagi setengah. Min 10 dibagi setengah adalah min 20, maka ini B4 dikurangi min 20, kan jadinya plus 20 kali baris pivot B3. Nah, rumus ini didapatkanlah ini. Nah, sekarang lihat barisan Z. Barisan Z sudah tidak ada yang negatif, artinya sudah optimal. Kalau sudah optimal tapi nilai kanannya masih ada yang negatif, baru kita gunakan dual simplex. Nah, setelah ini baru dual simplexnya bekerja. Nih, tapi sudah optimal tapi tidak layak, sehingga digunakan metode dual simplex. Ini yang barisan tadi ya, dari tabel yang ini tadi saya pindahkan ke sini. Dengan dual simplex, caranya dual simplex tahu kan, yaitu caranya yang pertama, dual simplex beda dengan simplex. Yang kalau dual simplex itu kita tentukan baris pivotnya dulu. Jadi baris pivot ditentukan dulu baru angka pivot. Nah, baris pivot itu negatif angka terbesar. Karena ini negatif satu-satunya ya. Ini NK-nya min 355, salah satu-satunya angkanya negatif, maka kepilihlah baris 1 ini sebagai baris pivot. Lalu kita cari angka pivotnya. Angka pivot dengan rasio dari Z dibagi dengan angka pada baris pivot. Berarti ini 120 dibagi min 7. Tapi ingat, membaginya kalian cari yang pembaginya itu atau penyebutnya yang negatif. Kan Z dibagi baris pivot. Nah, baris pivotnya kalian cari yang negatif. Berarti 120 bagi 7. Lalu 79 bagi min 9. Terus ini enggak usah 20 bagi min 5 gitu. Setelah itu dimutlakan ya, lalu pilih yang terkecil. 120 bagi min 7 dimutlakan, ketemunya berapa? Ini bagi ini berapa? 20 bagi 5 ini berapa? Cari yang pembaginya negatif ya. Nah, yang paling kecil adalah yang ini, 20 dibagi 5, yaitu 4. Maka ini kolom S3 menjadi kolom pivot, sehingga angka min 5 ini menjadi angka pivot. Lalu dengan cara yang tadi, menentukan rumusnya, kita bentuk tabel berikutnya. Baris pertama ini dibagi min 5, berarti B1 dibagi min 5, didapatkan ini. Baris kedua ini cara ngisinya, berarti baris kedua yang lama dikurangi 1 bagi min 5, kan jadi plus 1/5 kali baris pivot ini. Baris ketiga B3 dikurangi 2 per min 5, berarti B3 plus 2 per min 5 kali baris pivot. Lalu yang ini B4 dikurangi 20 dibagi min 5, jadi B4 ditambah 4 kali baris pivot. Didapatkan ini. Tabel ini masih kayak tadi, sudah optimal tapi masih ada NK-nya negatif. Maka kita gunakan dual simplex lagi. Dual simplexnya kita pilih yang NK-nya
negatif. Karena ini satu-satunya yang negatif NK-nya, maka ini adalah baris pivot. Lalu kita cari rasio dulu, rasio Z dibagi dengan angka pada baris pivot. 90 dibagi 4/5 ya. Pilih yang negatif. Ini negatif menyebutnya, ini negatif, ini positif, ini positif. Yang positif abaikan. Ambil yang negatif ini sama ini. Nah, ini sama ini yang paling kecil mana setelah dimutlakan? Kepilihnya adalah yang ini hasilnya. Berarti ini adalah kolom pivot. Sehingga ini adalah angka pivot. Nah, dengan rumus yang sama tadi kita bentuk tabel berikutnya. Baris pertama ini adalah B1, baris pertama ini dikurangi 9/5 dibagi min 13/5 kan menjadi B1 ditambah 9/13 kali baris pivot. Baris pivotnya B3. Yang baris kedua yaitu B2 dikurangi 1/5 dibagi min 13/5 menjadi B2 ditambah 1/13 kali baris pivot. Baris pivotnya adalah baris 3. Ini per 13 B3. Ini juga kayak gitu. Akhirnya kita dapatkan barisan Z-nya ini. Barisan Z ini dan NK-nya ini. Nah, NK-nya sudah nggak ada yang negatif dan Z-nya memang sudah optimal. Maka iterasi kita sudah selesai. Nah, dengan solusinya X1 adalah 0 ya. X1 0, X2-nya adalah 100. Ini 115/13. X3-nya adalah 10/13 dan Z-nya adalah 1910/13. Begitu. Kalau kita cocokkan dengan Lingo, nah ini hasilnya. Ini hasilnya Z-nya 146,9, X1-nya 0, X2-nya 8,8, X3-nya 0,76. Sama kan dengan yang ini tadi. Nah, selesai. Berarti begitu caranya metode dual sim.